lewat TikTok lah, lewat IG lah, lewat apa kita dapat. Habis dari mana tuh? Itu masih bisa kita ikutin, kan gitu ya, walaupun kita tak datang. Itu menunjukkan betapa Allah itu sebetulnya ingin memberikan banyak kepada kita, gitu ya. Ini membuat kita itu terketuk gitu ya, dan kemudian tergerak, bukan hanya terketuk tapi juga tergerak dan mendatangi dan mendapatkan kemuliaan dari orang-orang mulia, dari manusia yang mulia. Gitu. Tapi berikutnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka dengan semua kemenangan, semua pertolongan, semua kemudahan itu memuji Allah, mensucikanlah, ya, fasabbih. Maka sucikanlah, bihamdi, pujilah Allah, wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah. Gitu. Karena ini semua datang bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena teknologi yang luar biasa, bukan karena lebih banyak orang-orang kaya. Sekarang banyak banget orang kaya ya. Gitu. Sultan Sultan kaya. Bilangnya sekarang udah sultan gitu ya. Iya gitu. Sultan Depok aja ada gitu ya. Sultan Andara kan Depok juga gitu ya. Iya. Jadi seperti itu, Allah bukakan kepada kita, tugas kita adalah sucikan, jangan salah niat, ya kan? Karena azan yang akhirnya datang ke tempatnya Habib, tapi tujuannya untuk cari popularitas dirinya, paham ya? Nempel ya ke Habib itu karena dia sendiri pengen jadi seleb, pengen populer, pengen dapat like yang banyak dari hasil postingannya. Sesuatu yang mulia jadi rendah nggak? Jadi rendah. Karena tujuannya terlalu rendah gitu. Tujuan buat populer di mata manusia. Padahal yang ingin Allah hadirkan kepada kita kemuliaan dengan adanya orang yang mulia. Maka fasabbih, sucikan, jaga niatnya, jaga ikhlasnya gitu. Karena sudah dimudahkan sama Allah. Kalau sudah dimudahkan hal ini kita tergelincir, lupa, tertipu. Ya tertipu dengan kemasyhuran, tertipu dengan follower yang banyak, tertipu dengan pujian yang banyak gitu kan. Nah itu yang kita khawatirkan, karena sekarang semua orang berbondong-bondong gitu. Dan semua orang pengen kelihatan, pengen apa sih, kapelem yang kapelem gitu ya. Nah gitu. Jadi fasabbih bihamdi, pujilah Allah. Ya, kita sucikan diri kita dan pujilah Allah, karena Allah yang membuat itu terjadi. Tadi bukan karena kita, bukan karena Habib, bukan karena Indonesia ini masih membuat kita nyaman dan aman, bukan. Ini qadarullah, ini takdir Allah. Maka kepada Allah lah kita selayaknya memuji. Jangan sampai kemudian keterpukaran kita kepada seorang Habib membuat kita akhirnya justru malah melupakan yang menciptakan Habib. Iya kan? Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih agung dari asmaul husna yang kita baca, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fasabbih bihamdi, pujilah Allah, wastaghfir, dan minta ampunlah. Minta ampunlah. Kenapa? Dalam kemudahan seringkali kita lalai. Ya, dalam keterbukaan ini seringkali pada akhirnya kita larut. Bukan hanya lalai, akhirnya larut dengan tren yang ada. Lupa dengan tujuan amal kita, kan gitu ya. Bahkan apa? Sampai rela berdesak-desakan, gitu, ikhtilat, gitu ya. Sampai kemudian ya begitulah yang terjadi. Padahal tujuannya mau ketemu Habib, bukannya mau ketemu Habib, mau belajar, ingin menjadi lebih baik. Tapi kalau caranya tidak baik, segala cara kita lakukan hanya demi tujuan yang di bawah Allah, gitu ya. Akhirnya kan bukan kemuliaan kita dapat. Kata Habibnya mungkin kita diizinkan oleh Allah, tetapi betapa banyaknya hal-hal yang menodai perjalanan kita menuju ke sana yang harus kita istighfar di dalamnya, gitu. Agar rezeki yang Allah berikan kepada kita, kemudahan pertolongan tetap mampir di dalam diri kita. Kemudian innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Lihat. Jadi Allah itu saking sayangnya sama kita. Kita bukan hanya dikasih pertolongan, bukan hanya dikasih kemenangan, bukan hanya dibukakan pintu, bahkan dimotivasi dalam kita berbondong-bondong. Tapi Allah juga ingatkan kita ya, untuk mensucikan diri. Allah ingatkan kita untuk mengembalikan segala kebaikan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan kita untuk meminta ampun karena boleh jadi ada dosa-dosa yang tidak kita sadari.
Kalau sadar dosa pasti minta ampun. Yang seringnya tuh ada dosa yang kita nggak sadar. Gitu, makanya istighfar itu bahkan semua saja minimal 70 kali sehari. Apalagi kita karena kalau sungguh Allah maafkan. Nah ini yang ingin menjadi motivasi kita bahwa ketika kita masih diberi kesempatan, ketika masih kita dibukakan pintu kebaikan, sesungguhnya jangan pernah melupakan tahapan-tahapan ini. Wasabi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Agar kita berakhir dalam keadaan sedang bertobat kepada Allah, dalam keadaan sedang suci, ya, tidak melakukan kemaksiatan gitu ya, dan kita kembali dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, coba yang menarik ya, ayat ini dimulai dengan alladzi khalaqal maut. Mulanya kenapa maut dulu? Padahal kita kan dihidupkan sama Allah, akhirnya baru mati, betul nggak? Ya kan? Tetapi kenapa ayat ini membunyikannya maut dulu baru kemudian hidup? Karena sesungguhnya kita tadinya itu tidak hidup. Sesungguhnya tadinya kita tuh mati. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Dan kita tuh sebetulnya tidak akan pernah lagi mati. Kalau kemudian ada kematian, hidupkan lagi kan? Hidupkan lagi, dan itu abadi. Mau di neraka, mau di surga, akhirnya kita abadi dalam keadaan hidup. Akhirnya tuh hidup, bukan mati sebenarnya. Di kepala kita gimana? Awalnya hidup, kan kepala kita begitu ya. Awalnya hidup, baru nanti mati. Seakan-akan sampai habis mati selesai. Padahal habis mati selesai apa enggak? Habis mati ternyata ada kehidupan yang lain. Bahkan lebih abadi dari kehidupan hidup. Maka surat ini, ayat ini terdapat dalam Al-Mulk. Kemudian bicara tentang kekuasaan Allah. Kita ingatkan bahwa Allah yang tadinya membuat kamu mati, kemudian membuat kamu hidup. Dan ternyata proses kita dari mati kepada hidup itu di sana ada ujian. Jadi kalau kita dihidupkan oleh Allah, hiduplah dan siaplah menerima ujian. Gitu. Kenapa? Karena setelah kamu hidup, kamu tuh tidak akan mati sebenarnya. Kalaupun ada kematian sementara. Beda alam doang tanya kan kita dulunya di alam ruh, kemudian di alam rahim, kemudian di alam dunia, kemudian di alam barzah, kemudian di alam akhiratnya yang panjang itu. Jadi terus kita akan hidup. Jadi akhir itu hidup sebetulnya, bukan mati. Nah, jangan lupa, dan logika kita kan logika begitu yang terbalik gitu. Ini diingatkan. Nah, makanya bagaimana ketika hidup ini kita sadar bahwa ujian itu pasti, ya, ujian itu pasti. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa membebaskan diri dari ujian. Ujian itu sunnatullah. Karena dari itulah Allah ingin lihat kita sadar nggak nih bahwa kita hamba Allah, bahwa kita itu diatur sama Allah. Semuanya tetap pada kecuali seperti itu. Maka Allah ingin lihat siapa di antara kita yang ahsanu amala gitu. Nah, gitu. Bukan ahsanu amala itu bukan banyak. Kalau banyak itu aksaru amala. Ini ahsanu amala. Tahu nggak bedanya? Kenapa redaksinya itu ahsanu amala, bukan ya betul, bukan aksaru amala. Karena kalau bicara aksar amalan, bicara amal yang banyak. Setiap orang bisa enggak berbuat amal sebanyak mungkin? Bisa, ya kan? Walaupun level banyaknya tiap orang beda-beda, betul ya? Tapi dengan tenaga, dengan waktu, dengan modal yang Allah kasih sama kita bisa sebanyak mungkin. Dan itulah yang sekarang dilombakan. Banyak-banyak follower, banyak-banyak apalagi itu mobil, banyak-banyak apalagi gelar, bener gak? Ya, banyak-banyak harta, ya kan? Kalaulah itu ya yang menjadi alat ukurnya, maka hanya orang yang banyak yang akan dapat keuntungan, betul nggak? Mereka yang tidak bisa banyak kira-kira akan dapat peluang nggak? Enggak. Tapi Allah adil, ya. Allah itu yang menciptakan kita, maka Allah sampaikan bukan yang banyak yang akan Allah lihat, yang apa? Ahsanu amalan, yang terbaik, bukan yang terbanyak. Nah,
Banyak kan? Siapa yang menjamin di sini yang paling baik amalnya? Ada yang tahu? Tidak ada yang menjamin. Saya pun yang bicara di sini belum tentu lebih baik dari ibu semuanya. Betul nggak? Kita hanya bisa berusaha memberikan yang terbaik dengan niat kita, dengan persangkaan kita, dengan keadaan hati kita, berusaha ikhlas, berusaha fokus, berusaha dapat ilmunya. Tapi siapa yang paling baik? Gak ada yang tahu. Betul ya? Gak ada yang tahu. Tapi Allah tahu siapa yang paling baik. Karena itu baik, maka kita semua berusaha aja gitu. Iya kan? Sengaja Allah tidak beritakan nih jualannya sekarang si A. Andai setiap pertemuan itu selalu ada pengumuman di jualannya gitu ya. Gitu. Pasti kita akan hanya mengejar ini gitu. Tapi Allah tidak. Justru Allah ingin dalam ketidaktahuan kita berusaha terus yang memberikan yang terbaik untuk Allah. Dari mulai cara berpikirnya, cara merasanya, dengan niatnya, dengan amalnya, dengan pengorbanannya. Mungkin di sini ada ibu yang bukan dari Alamanda. Mungkin ada ibu juga yang bukan dari Anggrek 3, saya tahu nih. Mungkin ibu juga ada yang bukan dari GBC gitu. Ya semakin dia jauh mendatangi ini kan, nah setiap langkahnya semakin baik, semakin banyak pengorbanannya, maka dinilai oleh Allah semakin baik. Tapi kan nggak perlu kita catat siapa yang pengorbanannya. Nggak perlu begitu juga. Biarkan itu menjadi rahasia kita, biarkan itu menjadi keikhlasan kita, biarkan itu sebagai upaya kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Biar Allah aja yang nilai itu. Jadi semua orang punya harapan nggak akan jadi yang terbaik? Punya harapan. Semua orang bisa jadi yang terbaik versinya masing-masing. Nah Allah pengen begitu. Nggak usah bandingin diri kita sama orang lain. Nggak usah. Saya hebatnya bisa sholawat kan. Saya kan bisa apa tuh? Saya mah seperti remahan Regina. Menghinakan diri sendiri itu Pak ya. Udah dijadiin manusia sama Allah. Kita bilang kita remahan Regina. Menghinakan diri sendiri itu mah. Gitu. Jadi jangan pernah mendowngrade diri sendiri, ya karena itu persangkaan kita kepada Allah. Dengan kita hadirin majelis yang mulia itu Allah sudah pilih kita, Allah sudah muliakan kita. Maka berbaiklah kepada Allah dan merendahkan kita sedemikian rupa. Berusaha maksimal agar kita bisa memberikan yang terbaik kepada Allah. Biar Allah yang nilai, nggak usah orang lain. Gitu. Nah kayak gitu. Nah itu maksudnya. Artinya usia kita sekarang juga boleh berbeda-beda. Tapi siapa yang mati duluan gue gak ada yang tahu. Bukan karena umur, ternyata soal kematian, benar ya? Itu kematian ternyata bukan umur. Gitu. Jadi kita punya kesempatan yang sama. Gitu. Untuk mati bersama. Untuk mati dalam keadaan yang terbaik yang bisa kita lakukan lah gitu ya. Jadi kan akhirnya jadi semangat semua orang. Insya Allah saya bisa. Semua orang itu ya. Insya Allah saya bisa. Untuk bisa husnul khotimah gitu. Jadi itu ya surat Al-Mulk itu tuh. Kan ini beda tafsirannya ya. Kemudian yang terakhir Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai orang beriman, Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Haqqa tuqatih sampai ketakwaan yang paling maksimal, yang paling benar-benar takwa. Gitu. Dan jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu batasan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita dalam keadaan murtad karena kita lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Jangan sampai mati dalam keadaan keluar dari Islam gitu. Jadi dalam prosesnya kita menuju ketakwaan gitu ya, ketakwaan terus bertambah, terus meningkat gitu. Kita jangan pernah melupakan Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu akhir hidup kita. Makanya kalau belajar dari yang sudah meninggal, jangan dari yang masih hidup, belum tentu akhirnya baik. Kalau yang masih hidup itu, karena akhirnya menjadi rahasia. Selama kita masih hidup, belum tentu kita baik. Walaupun kita bersangka baik kepada Allah, mudah-mudahan kita baik. Gitu. Jadi kenapa kita harus berkorbannya kepada Rasulullah? Sudah terjamin, sudah pasti dan diberitakan kepada kita. Insan kamilnya itu Rasulullah SAW. Gitu. Jadi ya memang jangan berpaling ke yang lain yang
nampak lebih hebat gitu ya, karena sesuai dengan zaman. Kematiannya belum tentu gitu. Nah ini ayat-ayat yang bisa menginspirasi kita untuk mengubah cara berpikir kita tentang akhir hidup kita. Rentak mah boleh gitu ya, tetapi jangan sampai kehilangan semangat. Bahwa kita menjadi lemah dengan fisik kita itu kenyataan, tapi jangan menjadi lemah iman kita. Nah, nanti akan ada piramidanya ya berikutnya. Nah, ada sahabat Ibnu Abbas ditanya tentang makna surat An-Nasr. Ini sahabat ya, surat An-Nasr. Maka beliau menjawab, ketika kalian telah berada pada sepertiga akhir usia, jadi idza ja'a nasrullahi wal fath itu ternyata dimaknai oleh Ibnu Abbas itu sebagai saat dimana sudah di akhir usia. Jadi kita bisa sampai sekarang usia lebih dari 40 tahun, apalagi kita sudah 50 ada 60 ya gitu ya. Ternyata itu adalah pertolongan Allah. Gitu. Itu pertolongan Allah, kita bisa sampai sekarang nih gitu. Nah, itu yang perlu kita ingat. Ya, jadi surat An-Nasr itu mengingatkan kita tentang akhir usia kita. Sadarilah bahwa usia di mana pertolongan Allah itu sudah datang dan kesuksesan pula datang berbondong-bondong. Artinya kita memahami An-Nasr ini adalah cara kita semakin mengoptimalkan, semakin memaksimalkan semua hal yang masih ada pada diri kita. Bahwa tadi ada hal yang berkurang dalam diri kita, iya, betul ya. Kurang ingatan, kurang mata, jadi pakai kacamata, kurang pendengaran, jadi suka begini. Aku tolong diulang. Kurang lincah lagi karena kakinya juga sudah mulai osteoporosis, gitu ya. Ya banyaklah kurang-kurangnya begitu ya. Tetapi ibu sadar nggak bahwa ada banyak kelebihan yang dulu kita nggak punya. Di antaranya apa Bu? Kelebihan yang paling utama saat sekarang ketika kita di masa pensiunan. Apa kelebihannya? Waktu. Dulu kita aduh nggak bisa deh. Ibu-ibu yang dulu jarang di majelis taklim, alasannya apa? Kerja, ya kan? Betul ya? Begitu sudah tidak bekerja, tiap hari majelis taklim. Iya, betul ya? Iya. Coba kemarin baru ketemu saya, udah ketemu lagi di sini. Besok ketemu saya lagi. Soalnya beda-beda judulnya. Gitu. Hampir tiap hari bisa datang ke majelis taklim. Kenapa? Punya waktu. Dan orang-orang yang sekarang masih bekerja itu mengeluhnya apa? Aduh saya nggak punya waktu. Betul? Iya. Artinya memang ada yang hilang dari diri kita, tapi yang diberikan kepada kita jauh lebih menguntungkan kita. Betul nggak? Kita bisa belajar lebih banyak. Ibu-ibu dulu mah ya Bu, kita waktu awal-awal emang ibu bisa sholawatan? Nggak bisa. Dulu bisa, dulu ya. Dulu mah kita ngajikan lempeng aja begitu. Sekarang kok kepada kita pintar bisa sholawatan. Dulu mah masih jadi juga belum ada. Dulu mah TK juga nggak ada. Iya, buat kita ya. Iya, coba. Malah setelah justru tidak bekerja ya buat kita ya. Setelah tidak bekerja jadi guru, padahal punya cita-cita juga enggak kayaknya dulu punya jadi guru, bener gak Bu? Gitu. Ternyata setelah kita menua itu kita dapat potensi yang lain muncul yang kita sebetulnya tidak pernah duga, tidak pernah sangka. Loh, kok malah kita bisa ini gitu. Bisa banyak, bisa produktif, betul kan? Nah itu yang kita lupa, bahwa ternyata memang ada yang hilang dari diri kita, tetapi yang datang tuh lebih banyak. Sebetulnya yang datang kepada kita jauh lebih banyak lagi, cuma suka nggak sadar. Kalau itu tuh kelebihan yang suka dari Allah buat kita, gitu ya. Makanya saya ingatkan sekarang Bu, gitu ya. Jadi ketika saya juga dapat amanah jadi calon anggota dewan, itu ada lagi yang muda gitu ya. Itu kan harusnya yang muda-muda aja deh gitu. Tapi ternyata Allah menetapkan berbeda. Oh berarti Allah tuh pengen saya kerja lebih, pengen saya tetap produktif, pengen saya memberikan prestasi di akhir usia saya. Udah mumpung masih dikasih umur gitu ya, saya akan lakukan. Oh bukan saya minta, oh ini penugasan. Berarti saya dikasih jalan buat amal soleh yang lain gitu. Jadi akhirnya manusia kita jadi berubah.
Akhirnya kita jadi menyambut apapun yang menjadi pekerjaan kita. Kenapa? Jadi challenging buat kita, karena kita masih ada waktu, karena kita masih punya kesempatan, karena kita ingin menantang diri kita, ingin mempersembahkan yang terbaik nanti di akhir kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu sampai kapan. Bahkan boleh jadi nggak sampai Februari nanti 2024 saya misalnya sudah mati, bisa jadi ya. Tapi kan saya di jalan di mana saya sudah mengeluarkan semua kemampuan saya gitu. Nah kayak gitu. Jadi ternyata begitulah cara Allah mengatur hidup kita ini. Nggak pernah kepikiran mau jadi ini, mau jadi itu. Ibu kalau tahu, kita banyak yang belum tahu juga. Dulu saya sekolahnya Kristen. Ya. Jurusannya apa? Akuntansi. Jangan sungguh nengok cepat. Sekarang mendakwah gitu. Iya. Jadi saya nggak pernah ikut pesantren. Ilmunya datang dari mana? Ya dari Allah aku ilmu ya. Gitu, walaupun kita nggak sekolah, walaupun kita gak nyantri juga, ternyata cara Allah memberikan ilmu kepada kita ada yang jalan gitu. Jadi kalau saya juga begini diatur sama Allah, ini juga akan diatur sama Allah, insya Allah mendapatkan kesempatan terbaik. Itulah yang harus kita persangkakan kepada Allah. Itu harus kita yakini sebagai jalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Nah seperti itulah ya, maka kemudian sucikanlah dengan memuji nama Tuhanmu dan mintakanlah ampunan yang sesungguhnya Allah memberikan. Jadi begitu cara Ibnu Abbas mengajarkan kepada kita tentang makna surat An-Nasr. Ini Allah sedang tolong kita. Mumpung Allah sedang dekat, sedang nolong, sedang bukakan. Hayu bersemangat, hayu sambut gitu ya, hayu gelorakan gitu ya. Semua yang kita miliki ini untuk Allah. Berikutnya, nah sebenarnya inilah ya fase-fase gitu. Kalau tadi kan menurut Al-Quran, kemudian menurut ulama gitu ya, menurut Ibnu Abbas. Sekarang ini menurut teori kekinian nih, gitu. Menurut teori kekinian ternyata usia 0 sampai 15 tahun itu adalah fase di mana kita sedang mengisi karakter building. Jadi kalau kita punya tubuh gitu ya, masa di mana memunculkan apa yang menjadi potensi itu masanya 0 sampai 15 tahun. Isinya gitu, karakternya kita yang dibangun di usia 0 sampai 15 tahun. Maka jangan terlalu rigid dengan perongkolan, dengan konstruksi gitu ya, dengan fasilitasi. Munculkan dulu karakter anak kita, keunikan anak kita di usia 0 sampai 15 tahun. Nah baru di usia 15 sampai 40 tahun itu masanya kapasiti building. Banyakin belajar, banyakin berpengalaman, cobain ini, cobain itu, belajar dari sini, belajar dari sini sampai umur 40 tahun. Begitu kita potensinya itu muncul, konstruksinya jadi gitu ya. Ibarat ini karakter diri 0 sampai 15 itu ibarat air. Ibarat air. 15 sampai 40 itu ibarat wadahnya. Kalau kita udah buat wadah duluan, sementara airnya itu tidak kita optimalkan, maka biar wadahnya gede, kira-kira airnya banyak kan? Sedikit. Sehingga banyak orang yang bingung. Saya mau ngapain ya? Saya nggak tahu cita-cita saya apa. Betul, ada yang sampai mahasiswa masih belum tahu dia mau ngapain, udah lulus sarjana masih nggak tahu mesti ngapain. Cari kerja, kesini supaya mana ada yang penting masuk. Berarti kan dia udah tujuan. Betul ya? Itu udah ada mahasiswa loh. Itu menunjukkan bahwa 0-15 tahun itu nggak selesai diurus sama orang tuanya, sehingga tidak terbentuk keunikannya, jati dirinya, keunggulannya tidak terasa. Makanya dia nggak promo, udah gedenya, punya badan tapi nggak punya pikiran, iya kan? Punya badan gede tapi kagak sopan, tingkah lakunya kekanak-kanakan, karena tidak terbentuk jiwanya. Padahal usia pembentukan jiwa itu 0 sampai 15 tahun. Fokuslah di 0 sampai 15 tahun itu bagaimana perilaku, bagaimana pemikiran, bagaimana perasaan, bagaimana karakter anak. Fokus, jangan nilainya dulu, jangan sekolahnya dulu, jangan macam-macamnya dulu. Ini fundamen gitu. Buat apa? Buat ketika dia sudah masa di mana aku nih mau jadi ini, mau jadi silakan kamu coba ini supaya semakin banyak, semakin kaya pengalamannya, sehingga ketika di challenge dengan pekerjaan ini kamu bisa, pekerjaan kamu bisa. Orang punya ini pernah belajar psikologi enggak? Saya bilang gitu. Maksudnya saya bukan lulusan psikologi, pernah pesantren enggak, tapi kok bisa sih psikologi, kok bisa jadi konselor? Ya bisa lah kalau belajar gitu. Kan nggak mesti harus punya gelar kan kalau mau belajar, betul nggak? Gitu. Saya mah kalau gak ada ya
gitu. Apa aja juga bisa, dari mulai mandiin jenazah, dari ngurusin orok yang baru lahir, akikahan, ibu-ibu, nikahan, manggil saya, mau kematian manggil saya juga. Gitu. Kenapa? Ya karena itulah Islam. Kan itu Islam. Ya, Islam ngajarin kita gimana kalau ngurusin anak yang baru lahir, akikahan. Islam ngajarin kita gimana kalau mengantarkan anak mau nikahan. Ya kan, Islam ngurusin kita gimana kalau ngurusin orang yang mau meninggal bertemu sama Allah. Itu kan Islam. Kalau kita muslim ya harusnya kita bisa, bukan kalau gak ada sebenarnya. Memang itu Islam. Nah gitu ya, dalam prakteknya ternyata Islam itu ya kalau gak ada, segala ada gitu. Seperti itu. Nah itu di capacity building, makanya belajar ini, belajar itu gitu. Supaya apa? Supaya kita tuh kuat gitu ya. Banyak hal yang bisa kita miliki ketika di 40 tahun ke atas. Wah ini tolong dong bisa nggak materi ini? Bisa. Wah ini tolong dong bisa nggak materi ini? Bisa. Wah ini tolong dong bisa nggak materi? Bisa. Kok bisa? Ya kan 15-40 tahunnya belajar gitu. Sekarang tinggal keluarin gitu. Gitu. Karena fokusnya, makanya jangan fokus ke karir, fokusnya kepada pengisian. Nanti puncak karir nanti di 40 tahun ke atas. Lihat bapak-bapak nikah lagi umur berapa? Gitu. Karena mereka merasa sudah punya semuanya, ya kan? Makanya mereka berani menikah lagi setelah 40 tahun ke atas. Sebelum 40 mereka berani. Gitu. Kan kata orang barat sana, life began at 40. Kalau kemarin nikah, sekarang gue nikah lagi. Gitu. Ya begitulah ya. Mereka merasa sudah punya sesuatu yang bisa diberikan kepada orang. Itu usia 40 tahun ke atas. Karena sudah ada ketuntasan jati diri dan ketuntasan konstruksi cara berpikir kita, pengalaman kita, gitu kan. Sehingga kita tuh jadi bijaksana di usia 40 tahun ke atas. Walaupun sekarang trennya makin muda makin banyak orang kaya, betul nggak? Yang on top nih, kalau bicara manajemen tuh ada orang sekarang percepatan manajemen supaya cepat kaya, cepat jadi pemimpin di usia muda. Mungkin dia bisa seperti itu. Tapi ibu-ibu lihat, kalau ibu-ibu cari mereka yang berhasil terlalu muda ternyata hancur di usia 40 tahun ke atas. Karena sesungguhnya itu adalah usia di mana mereka harusnya fokusnya sama dirinya sendiri dulu. Gitu. Jadi ini adalah sunatullah yang Allah kasih sama kita. Kita suka pengen cepet-cepet. Sekarang mah sekolah kami saja dimulai dari 2 tahun. 2 tahun aja anak-anak dulu ajarin sholat sekolah tahfiz. Ternyata anak umur 2 tahun kalau dia masuk sekolah tahfiz, umur 4 tahun dia sudah selesai hafal Quran 30 juz. Betul, dan itu terbukti. Tapi dia masih kayak burung beo. Paham gak? Karena dia cuma ngikutin doang. Dia belum bisa menggunakan akalnya untuk memahami apa yang dia ucapkan. Memaknai itu belum bisa. Orang akalnya dulu gitu. Ibarat belum ikut doang bisa. Tapi itu belum apa-apa gitu. Jangan terlalu berbangga. Jangan terlalu bergegas, ngegas dan bergegas gitu. Kasihan anaknya kehilangan kesempatan bermain, kehilangan kesempatan buat menjadi misalnya berteriak lah, menangis lah, berguling lah, apa gitu ya. Yang itu dibutuhkan untuk tumbuh kembang dia. Saking terlalu seriusnya orang tua pengen cepat berhasil, dijejalilah dengan berbagai ilmu, belum waktunya. Kasihan, nanti anaknya terlalu capek pada saat 40 tahun udah bosan hidup, bunuh diri. Serius tuh, serius. Karena dia terlalu capek menghadapi hidup dengan penuh tekanan begitu dari orang tuanya. Ibu tahu peristiwa Tapos kemarin yang membunuh ibunya? Iya kan? Itu di Depok loh Bu ya? Di Depok. Dan ibu tahu kenapa dia begitu? Dia marah sama ibunya. Ada kalimat ibunya, kamu udah segede begini, apa yang bisa kamu banggakan? Apa yang bisa buat ibu bangga dari kamu? Jadi anak itu dihinakan, dibully oleh ibunya sendiri. Dan itu dengan intonasi tinggi, dengan wajah kayak apa ibunya. Begitu ya. Jadi di puncak kekesalannya ada kesempatan lihat pisau gitu, dan dia tusuk ibunya berkali-kali gitu. Berarti apa? Berarti dia keselnya udah banget itu, disimpan gitu ya, nggak dikeluarin, nggak dikomunikasikan, yang ada terus ditekan sama ibunya gitu ya, terus dimarahin sama ibunya, udah terus sampai ubur-ubur, udah dibunuh ibunya, dianiaya bapaknya gitu. Jadi hati-hati ibu, hati-hati. Ini persoalan bukan tentang kita saja gitu ya.
Tapi ini juga akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak tuntas, anak-anak kita juga punya utang nanti. Gitu, utang itu bisa diwariskan walaupun tidak usah jadi kewajiban dari ahli waris. Ini hutang bukan hutang uang ya, hutang pengasuhan. Gitu. Hutang karena kita pernah merasa pernah bersalah kepada anak kita, tidak tepat dalam mendidik anak kita, dan kita sendiri juga memang masih belum selesai dengan diri kita sendiri. Karena tadi ya, usia ini ditebas gitu, karena kita pengen cepat karirnya naik gitu, kita pengen cepat kaya gitu. Oh ya, gitu, secepat mungkin lebih baik. Padahal cepat itu tidak selalu baik gitu. Ya, ketika kita melompat itu tidak selalu menjadi ukuran kesuksesan. Makanya banyak para nabi, sebagian besar para nabi menjadi nabi di usia 40 tahun. Bukan telat sukses, bukan. Karena itu adalah usia di mana keseimbangan kita sebagai manusia antara spiritual, antara psikologisnya kita, intelektualnya kita, di situ ketemu kebijaksanaan kita itu di umur 40 tahun. Pinter mah ya, punya ilmu mah boleh banyak gitu. Tapi apakah semua orang berilmu itu bijak? Tidak. Kebijaksanaan baru dapat di 40 tahun setelah dia matang, di fase kematangan itu. Makanya di sini kita perlu lebih memaknai dalam hidup kita, karena Allah sudah cukup memberikan banyak hal kepada kita ya. Jadi inilah sebetulnya saat dimana Allah ingin kita menggapai puncak kesuksesan sebetulnya setelah 40 tahun ke atas. Jadi tidak ada kata terlambat, dan kata belum terlambat. Orang masih kasih umur kan sama Allah. Selama Allah masih kasih umur, artinya kita masih bisa dong sampai puncak sukses kita. Husnul khotimah, puncak suksesnya husnul khotimah Bu. Begitu ya. Dan pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kapan kita bisa beristirahat? Kadang-kadang kan kita pengen me time ya, pengen istirahat kayak capek banget gitu ya, banyak banget kerjaan tiap hari, gak selesai gitu ya, gitu. Nah ada seorang sahabat itu yang ternyata punya juga keluhan kayak kita, dan bertanya gitu, kapan kita istirahat? Lalu jawabannya apa? Ketika pertama kali nanti kaki kita mengindahkan di surga. Gitu katanya istirahat. Jadi kita memang tidak boleh istirahat, harus beramal terus, harus memanfaatkan waktu yang ada. Kalau kemudian tiba-tiba kita ketiduran, ya memang sudah saatnya tidur gitu ya. Tapi menyengaja tidur, menjadwalkan tidur, padahal kita masih bisa bergerak, masih bisa melakukan sesuatu, itu sebetulnya satu hal yang tidak produktif gitu ya. Bahwa tubuh kita butuh istirahat ya, tetapi jangan berlebihan juga memperlakukan tubuh kita gitu ya, sehingga manja, tidak terlatih. Coba lihat Bu, anak kampung sama anak kompleks, kira-kira kalau disuruh berlari, menangan siapa? Disuruh naik pohon, menangan siapa? Dihajar anjing, menangan siapa? Iya. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa aja. Ya kan, kalau anak kompleks kan kemana-mana diantar mobil, ya kan? Ya segala sesuatunya disediakan, tidak tertantang, tubuhnya tidak bergerak secara optimal, gitu. Sehingga ketika ada masalah, ya jauh dong itu anterin, gitu. Nah gitu selalu. Nah makanya ayam masuk lebih enak daripada ayam broiler. Ya kan terlatih, dan tubuh kita ini kalau tidak digunakan itu masa ototnya mengecil kalau tidak digunakan. Artinya Allah berikan kepada kita untuk digunakan, jangan dimanjakan. Gunakan, semakin digunakan semakin sehat Bu. Ini nih kalau kita kepala nggak berpikir, cepat tikurnya, iya kan? Kalau badan ini tidak bergerak, cepat osteoporosisnya, betul nggak Bu? Iya. Jadi memang Allah inginkan kita untuk terus bekerja, istirahat nanti, gitu katanya. Gitu ya. Berikutnya. Nah, jadi apa nih sebetulnya ya summit reaching atau fase matang 40 tahun ke atas ini? Mari kita lihat ya. Nah, ternyata summit reaching itu adalah fase sepertiga terakhir sebagai bagian keemasan atau golden period. Ya. Jadi Bu coba, saya ajak ibu-ibu berpikir. Dalam satu minggu, dalam satu hari, mana waktu terbaik dalam satu hari?
sepertiga malam terakhir, betul? Waktu terbaik dalam satu hari. Dalam satu pekan mana waktu terbaik? Hari Jumat. Itu kan sepertiga terakhir, betul kan? Iya. Dalam satu tahun mana yang terbaik? Ramadan. Ramadan terus? Iya. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4 bulan terakhir. Coba lihat. Ya. Mana tadi dari zaman, dari generasi Islam, dari subuh, ya kan? Zuhur, asar. Islam yang terbaik. Lihat betapa akhir itu ternyata dibuktikan dan dipilihkan oleh Allah kepada kita yang terbaik. Jadi jangan punya pikiran ya udah tua pensiun aja. Udah begitu di kepala ibu pensiun langsunglah sehari-hari cuma bangun tidur, sarapan, baca koran. Ntar jam 10 udah tidur lagi. Bangun untuk makan siang gitu. Udah jauh dari produktivitas karena di kepala kita pensiunan. Benar nggak Bu? Kenapa Bu? Jangan tua kan itu karena memang tidak dibuat bergairah hidupnya, tidak diisi waktunya pada semakin luang. Jadi jangan salahin bapak-bapak kalau pensiunan jadi punya burung, jadi punya ikan, jadi punya hobi, betul? Karena harusnya memang begitu. Dulu waktu kerja dia tidak bisa, Bu, jadi jangan dilarang-larang. Karena kalau nggak gitu, Bu, cepat tua, cepat ikut si bapak. Gitu, jadi harus punya baik. Gitu ya, Bu. Jangan dilarang-larang, Bu. Justru Pak, ayo burungnya kalau bisa jadi juara Pak. Kan Pak. Gitu. Semangati gitu ya, semangati untuk produktif, semangati untuk bekerja, semangati untuk menggunakan apa yang sudah Allah karuniakan gitu. Makanya tuh kalau keluarga saya itu rata-rata habis pensiun mereka di konsultan. Gitu karena ibunya sayang dong. Ya ibunya sayang. Ya udah jangan berhenti bikin perusahaan jadi konsultan. Dengan kapasitas dan kepakarannya, dia lebih dibutuhkan dan waktu luang luar biasa. Pada saat direktur itu sibuk, ya konsultan dong yang bekerja tentunya. Tawarkan para pensiunan itu, ini saya punya ilmu, perusahaan Bapak butuh apa? Saya bisa, saya punya waktu luang. Karena mereka yang jadi bos, rata-rata bilangnya apa? Saya udah gak punya waktu, biar saya bantu Pak. Gitu aja, cari suaminya dulu, suruh bekerja lagi. Ya, maksudnya bukan bekerja dalam konteks formal. Gitu ya, tapi sebagai sebagai freelancer dia sangat bisa, waktunya sangat luang dan kapasitas dia mumpuni untuk itu. Pengalaman yang luar biasa itu pasti akan dihargai dan itu mahal sekali jadi konsultan itu. Sebetulnya punya pekerjaan lebih mahal daripada ketika dia masih bekerja sama orang sebenarnya. Kalau dalam kepalanya tidak pensiun. Kalau di kepalanya pensiun udah tuh, ya sudah tinggal menikmati hidup. No, ini golden period, ini adalah masa keemasan. Ini harus kita happy gitu ya, kita harus ciptakan masa terbaik ini justru gitu. Jadi ya badan boleh lemah, tapi pikiran ini kan kemana-mana. Spiritual ini justru malah saatnya meninggi, udah tahu dekat ke yang lahat ya, baru tanah gitu. Kan makin spiritualnya makin bagus. Coba, ibu ibadah lebih susu nggak sekarang? Lebih banyak nggak sekarang? Dibanding dulu kan ini justru sekarang itu masa-masanya di mana sekarang baik pemikiran kita, baik spiritualitas kita itu mencapai puncaknya dari sekarang gitu, di usia-usia ini ya. Jadi ini adalah masa fase terhebat dalam kehidupan kita sebetulnya, the best period of human being. Jadi sebetulnya di waktu-waktu mendekati kematian itu adalah masa terbaik kita sebagai manusia karena kita akan kembali kepada Allah. Kita, ruh kita yang tadinya ditiupkan oleh Allah gitu ya, akan kembali kepada Allah. Tubuh kita lemah, jangan membuat kita mengeluh. Nggak apa-apa tubuh kita lemah, tapi jiwa kita harus semangat gitu ya. Jiwa kita harus berpikir ini saatnya kita akan kembali kepada Allah gitu. Maka berikan kepada jiwa ini asupan terbaik gitu. Gunakan jiwa itu untuk prestasi terbaik gitu. Nah itu yang perlu kita lakukan di Summit Reaching ini gitu. Di masa-masa di akhir-akhir hidup kita begitu ya. Semangat ya Bu ya.
Insya Allah. Dan ini adalah bagian yang paling mulia, mencakup seluruh waktu dan pengertian apapun. Seperti tadi saya katakan, dalam satu hari aja asar, gitu ya, disuruhnya kita berzikir di waktu asar. Sepertiga waktu terakhir, malam terakhir. Dalam satu bulan pun begitu. Dalam satu tahun pun begitu. Jadi selalu yang terakhir itu ternyata menjadi yang terbaik, gitu. Kemudian juga saat kecerdasan berevolusi menjadi kebijaksanaan. Dulu di saat usia-usia kita sebelum 40 kita bisa baca segala macam, betul nggak Bu? Sekarang baru baca sebentar mampu. Ya kan? Sekarang lihat HP sebentar juga perih matanya, betul nggak Bu? Tapi anak-anak, tetangga suka nanyanya sama siapa? Sama orang tua. Wah, padahal orang tua itu kan lagi katanya kepengetahuannya kan tidak menjadi bertambah. Tetapi karena dia tidak bertambah secara pengetahuan, tetapi karena pengetahuan itu berpadu dengan pengalaman, maka jadi kebijaksanaan. Maka mereka yang cerdas juga nanyanya sama orang tua, gitu. Nanyanya sama mereka yang lebih tua, dianggapnya senior. Dengan pengalaman pengetahuan mereka punya, nah mereka lebih percaya nasihat dari orang tua, begitu. Karena betul lebih matang berpikirnya, gitu kan, dan lebih bisa luas melihat segala sesuatunya, gitu ya. Kemudian usia terakhir itu adalah usia kita menjelang ajal. Makanya karena kita sadar bahwa waktu kita tidak lama lagi, ya kita harus dorong sedemikian rupa, manfaatkan sebisa mungkin waktu-waktu kita. Dan kalau kita sadar bahwa kita ini adalah di saat-saat terakhir, kita gunakan Bu. Seperti teori maraton kan, itu bagiannya lari maraton. Jadi kalau maraton itu kan berapa, 63 km ya. Kita kira-kira ketika awal lari maraton itu kita langsung cepat enggak? Enggak, kita lambat dulu ya kan, lambat terus betul gitu. Kita baru akan cepat itu biasanya mendekati finish. Kenapa? Karena kita pengen sampai finish dan tenang, betul ya. Kita kerahkan seluruh kemampuan kita untuk sampai finish. Nah, persis hidup kita seperti itu. Jadi sebetulnya ketika hari ini Allah masukkan kepada kita dengan kesempatan, dengan tenaga, dengan akal, dengan harta yang memberikan kepada kita, dengan ilmu yang memberikan kepada kita, sesungguhnya kita sedang di-challenge sama Allah. Nih, the power of capability kita ini harus kita keluarkan gitu. Biasanya waktu mahasiswa dulu ya, kalau udah bikin tugas terakhir, skripsi terakhir, wah kita bisa juga tidur, bisa apa gitu kan. Dan itu kayaknya kepala tuh jadinya muncul gitu ide gitu. Nah sekarang itu saya lihat gitu, di sini aja di majelis taklim ini, kan dulu mah nggak pernah banyak variasinya ya, seminggu sekali kita ketemu. Saya lihat kan sekarang sehari aja berapa kali Bu? Ya kan ada yang pagi, ada yang itu ya kalau saya lihat gitu. Sehari aja bisa berkali-kali gitu. Datang ke majelis taklim, artinya apa? Artinya kita menggunakan betul waktu itu dengan sangat optimal, karena tahu mau ngapain juga di rumah gitu ya. Ya kan di rumah juga mau ngapain? Anak-anak udah pada gede, betul kan? Di rumah juga kosong ya, mereka juga kumpul di sini, gitu, daripada di rumah nggak ada orang kan begitu ya. Nah seperti itu. Jadi ternyata waktu-waktu yang sedikit dan segala macam itu sudah terselesaikan, itu membuat kita jadi punya kemampuan untuk menggunakan semua yang kita punya secara optimal. Dan seorang muslim yang beruntung ya ini ya yang tadi saya sampaikan, hari ini tuh lebih baik dari hari kemarin. Artinya semakin kesini harusnya kita semakin baik. Nggak ada kata semakin tidak baik begitu. Bahwa kita ada kekurangan iya, bahwa kita ada banyak yang hilang iya. Tapi kalau semangat gitu ya, kalau produktivitas jangan menjadi berkurang, terus saja. Itu upaya kita untuk menjadi lebih sehat, lebih cerdas gitu ya, dan kemudian lebih bermanfaat ya untuk lingkungan kita. Kemudian, nah karena kita harus jaga seperti lari maraton, gimana caranya sampai akhir itu kita tuntas, gimana sampai akhir itu sukses, maka kita harus memiliki potensi. Itulah kenapa tadi jangan ngegas dan menggegas. Anak-anak cepat sukses di waktu muda. Nanti tadi saya bilang begitu di umur 40 dia capek, di umur 40 dia banyak keluhnya, merasa sudah tersedot waktunya gitu, sudah habis-habisan, nggak alamiah, dikarbit, ya kan? Coba itu buah-buahan kalau dikarbit cepat busuk Bu, betul kan? Dan nggak enak rasanya juga gitu. Tapi kalau semua organik, ya kan? Kalau organik kan lebih harganya lebih mahal, organik gitu ya.
Jadi ayo kembali back to nature gitu ya. Alamnya aja deh Bu, emang mau ngejar apa sih di dunia ini, ditinggalin semuanya juga, benar gak Bu? Itu gitu. Selama ini kita kok capek-capek, ternyata semua yang kita kejar itu ditinggalin nantinya, cuma sehelai kapan doang gitu. Berarti ngapain selama ini? Ya udah, kalau mau berbekal buat akhirat. Akhirat itu abadi nanti, hidup terus kita. Mana apa yang mau kita bawa nanti? Itulah yang harus kita persiapkan. Jadi potensi itu harus di-manage sampai akhir, jangan sampai kemudian kita udah kehilangan tenaga, kehilangan semangat, kehilangan harapan. Belum nyampe ke akhir hidup udah mengakhiri hidupnya duluan. Ya kan? Gitu. Anak-anak kita sekarang ketemu masalah aja udah pusing duluan. Kita mah biasa selesai masalah banyak. Mereka dikasih masalah satu juga dulu. Gitu. Rumah tangga mereka baru dikasih ujian sedikit aja mereka udah pengen cerai. Lah kita mah babak belum dari dulu juga tetap bertahan. Gitu ya. Memang kemampuan daya tahannya beda orang-orang dulu sama orang sekarang. Dia makanannya instan. Pantesan mikirnya juga instan. Pantesan tubuhnya nggak sehat, hidupnya nggak sehat. Kita mah makan sama uji selalu nggak bisa. Iya kan? Sekarang saya pagi-pagi aja cuma jus sama telur doang. Itu siang bukan kadang-kadang nasi, gitu ya. Nggak terlalu butuh lagi gitu dengan yang tadinya dikejar-kejar sama kita kuliner sini. Jadi sekarang ya Allah, gitu ya. Kolesterol apa? Begitu. Jadi ternyata makin kesini yang dulu kita kejar itu sudah tidak lagi menarik. Ya kalau kita buat dari tarik yang lain, gunakan dong seperti yang lain gitu ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Tujuan akhir hidup kita pengennya husnul khotimah gitu ya. Terakhir nih. Nah ini kan teori modern ya, sebetulnya teori Maslow tentang hierarchy of needs ya. Jadi kebutuhan kita itu berkembang sebetulnya sebagai manusia. Dari mulai physiological needs ya. Jadi awalnya kita butuh makan, kayak tadi kan butuh pakaian baru lahir ya. Makanan, pakaian, makanya kan ASI gitu duluan, pakaian itu kebutuhan dasar banget manusia. Makan, minum, pakaian, rumah, itu kebutuhan dasar manusia. Tapi ternyata cukup nggak? Enggak, manusia itu terus tumbuh, manusia itu terus berkembang, kebutuhannya juga berkembang. Maka ternyata yang dia butuhkan safety needs. Buktinya apa? Ibu nggak mau lagi di kampung, maunya di klaster. Kenapa? Merasa lebih aman kalau di klaster. Kalau di kampung, aduh nggak tahan deh ngomongin tetangga sih. Padahal di klaster juga tetap aja ngomongin orang. Gitu ya. Tapi sebetulnya itu menunjukkan bahwa kita tuh butuh rasa aman gitu ya. Makanya memilih tinggal di kompleks, tinggal di klaster yang terbatas, yang bisa ngatur sendiri semuanya gitu ya. Itu sebetulnya bentuk kebutuhan kita tuh gitu ya. Jadi lihatlah manusia itu nggak cukup rumah pun nggak pengen di kampung, rumah tuh pengen di kompleks gitu ya. Itu safety needs-nya. Kemudian apa? Belongingness dan love peace. Ya, udah punya rumah di kompleks, kira-kira cukup nggak? Enggak. Ternyata, gitu ya. Ternyata kita butuh bertetangga, kita butuh pengakuan, gitu ya. Makanya jadi gaul, ikut arisan, gitu ya. Aktif di sini, aktif di situ. Butuh kita itu, gitu. Butuh diakui dan itu juga perhatian cinta dari orang. Kita juga terkadang memang ada di keluarga-keluarga yang tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan, maka dia cari di luar. Nah ini peringatan buat kita karena ini adalah kebutuhan dasar. Jadi kalau anak kita itu sering main keluar rumah, suami kita nggak pulang, itu tandanya kita belum memberikan kebutuhan dasarnya, yaitu cinta gitu. Jadi jangan salahin dulu, kita udah ngasih yang belum gitu. Kita udah ngasih belum cinta itu kepada suami, cinta itu kepada anak-anak. Karena kalau kita sudah ngasih, mereka itu kangen sama kita, pengen pulang. Lagi ngantor juga pengen pulang. Itu bakal bilang ya. Oh iya, iya. Ya begitulah ya. Jadi begitu manusia semakin meningkat dari yang tadinya fisik gitu ya, semakin ke dalam kan? Nah gitu, semakin dalam, semakin kemudian apa? Estimate, butuh diakui, makanya jadi berorganisasi, makanya jadi berkompetisi gitu kan, makanya jadi pengen mendapatkan peringkat gitu.
Karena dia estetiknya itu kita butuh ditingkatkan terus. Nggak merasa cukup kalau cuma sekedar dipuji, tapi pengen berprestasi gitu. Ya gitu ya, kebutuhan manusia itu semakin ingin dilihat oleh orang itu karena munculnya dari dalam diri kita. Dan ini ada asal usulnya dari asal usul penciptaan kita. Ya sekali bapak-bapak sekali semprot itu kan berjuta-juta ya, 200 juta gitu. Lah dari 200 juta yang jadi berapa? 1 gitu ya. Emang dari awalnya begitu penciptaan manusia gitu, berlomba dengan 200 juta sel dan jadilah kemudian anak. Jadi kalau misalnya kita akhirnya jadi pengen gak cukup jadi yang menikmati saja, pengen kelihatan, pengen dapat follower banyak, memang kebutuhan dari dalamnya juga begitu gitu ya. Kebutuhan dasarnya kita juga pengen diakui, pengen lebih dari orang gitu, seperti itu ya. Jadi ini semakin mengerucut ya. Dan kemudian apa? Need to know and understand. Kepo. Nah ini kebetulan makan di bawah sini. Jadi kalau kita kepo gitu ya, itu kayak misalnya nggak mikir, kenapa ya kita kok nggak dikasih tahu marah, nggak diundang marah, gitu. Kenapa? Karena merasa kita berhak untuk tahu, gitu. Kita merasa berhak untuk diundang, gitu kan? Kenapa ada ibu-ibu yang kalau misalnya ada orang salam terus nggak dijawabnya marah, gitu ya? Karena sebetulnya bukan hanya betul diakui, gitu ya, tetapi dia betul diposisikan. Itu dan untuk tahu itu semakin besar, semakin orang merasa dirinya itu tinggi ya, maka kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu dari orang semakin besar, semakin ingin dari ujung sana ke ujung sana kalau saya kenal gitu. Nah kayak begitu ya, bukan cuma kenal lagi, kepo lagi gitu ya, pengen tahu segala macamnya, pengen ngurusin segala macamnya gitu. Mending kalau cuma tahu doang, pengen diurusin gitu semuanya kan begitu. Nah kemudian apa? Aesthetic needs. Nah orang kalau sudah semakin tinggi, dia bukan hanya butuh banyak, tapi butuh seni. Bukan hanya butuh indah, gitu. Bukan hanya pengen punya banyak baju, tapi baju yang bagus, yang trendy. Wah, ya kan? Betul kan? Kalau dia sudah punya kemampuan, itu otomatis gitu. Jadi kenapa kok orang kaya banyak hutang? Gitu ya? Karena orang kaya banyak hutang karena semakin dia kaya, dia kaya juga semakin berubah kebutuhan estetikanya yang sebetulnya bertambah. Dari yang tadinya cukup mobil Mazda doang, sekarang butuh mobil Audi, gitu ya, itu tuh kesana. Jadi syahwat manusia itu demikian, kebutuhannya itu sedemikian rupa berkembang, nggak pernah merasa cukup. Jadi kalau di rumah merasa cukup dengan ya dia punya mobil, udah punya mobil enggak? Bagusnya kayaknya kalau punya mobil itu, gitu. Jadi yang dibicarakannya beda dulu. Sebelum punya motor mah pengen punya motor, udah punya motor pengen punya mobil, pengen punya mobil. Kayaknya itu ada keluaran baru, mobilnya sekarang canggih banget, pakai listrik. Gitu. Nah gitu loh, ya ini tuh kebutuhan kita untuk terus menyempurnakan sampai sesuatu itu menjadi indah dalam pandangan kita, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya kebutuhan aktualisasi diri. Ketika orang sudah banyak memiliki segala sesuatu, ilmu udah punya, harta udah punya, kedudukan udah punya. Makanya kenapa orang di puncak kedudukan biasanya bikin yayasan? Iya kan? Coba lihat artis-artis. Berapa banyak artis-artis yang bikin yayasan? Dia jadi punya jiwa sosial, gitu ya. Pengen bantu sini, bantu. Ini adalah self-actuation. Jadi dia sudah punya keinginan untuk berkontribusi, ingin memanfaatkan apa yang dia punya, ke popularitas, kekayaan, kepintaran untuk orang lain. Itu kebutuhan puncak tadinya, kebutuhan puncak. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu Maslow ini berubah. Gitu, ternyata kebutuhan puncak itu bukan aktualisasi diri. Ternyata kebutuhan puncak adalah transendental kita kepada Allah. Dia jadi berubah tuh yang tadinya orientasinya diri, jadi akhirnya jadi kepada Allah. Jadi Tuhan ternyata kebutuhan kita paling tinggi adalah kebutuhan spiritualitas kita. Karena Allah akan jadi tempat kembali kita. Akhirnya disadar juga yang tadinya cuma bikin aktualisasi diri, puncak segala sesuatunya gitu ya. Sampai akhirnya ternyata puncak itu adalah ketika kita merasakan kedekatan dengan Allah, kebersamaan dengan Allah, dan akan kembali kepada Allah. Itulah ternyata yang membuat puncak prestasi kita. Ketika semua dilakukan karena Allah, disitulah kehebatan kita muncul. Karena Allah yang menolong. Gitu. Kalau kita mengandalkan diri sendiri sehebat apapun, berapa banyak sih kita bisa melakukan perubahan? Betul ya? Kalau mengandalkan kemampuan diri kita. Tapi kalau la haula wala quwwata illa billah,
ya Allah nih yang akan menolong kita berubah itu bisa banyak. Sebagaimana Rasulullah hari ini saya bantu dengan dakwahnya gitu. Karena Allah yang membantu semuanya. Begitu ya. Ini terakhir. Nah, jadi kita tak pernah bisa memilih dari rahim yang mana ketika dilahirkan ke dunia dan dalam keadaan seperti apa. Namun kita bisa memilih dan memperjuangkan akhir terbaik kehidupan kita. Tugas utama kita sebagai seorang hamba adalah untuk tunduk patuh pada Sang Khalik yang akan menuntun dan memberi kekuatan agar mendapatkan akhir terbaik. Mari kita sempurnakan dengan tawakal hanya kepada Allah Rabbul Izzah. Wa hukum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Haji Hidayati. Umur itu dengan ujian-ujian itu hingga kita selesai masa hidup kita itu harus seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain atau langsung saya jawab? Boleh. Bu Is bertanya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang berat sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Ustazah tadi benar-benar untuk diri kita dari mulai kita lahir sampai kita mati. Ini ada berbeda pertanyaannya Bu. Tadi kan ada Habib Umar yang ya. Kemudian ada seorang yang tinggi yang Bertanya. ya dia mengaku itu ada di sini. Kemudian dia bertanya bagaimana menurut pendapat dan kemudian jawablah makanya apa yang diceritakan tadi. Saya sebenarnya agak penasaran. Terus ketika dia mendengar dari penyampaian Habib Umar, beliau itu merasa seperti apa? Kalau kita kan tahu ya, misalnya kalau itu loh di Al-Quran itu di apa namanya ketika Nabi Lut punya ada kaumnya kemudian diazab oleh Allah apa bumi ini di apa namanya dikembalikan gitu kemudian sehingga mereka pada semua. Nah, ya kita juga nggak bisa ya bilang malah waktu saya tadi pengen dengar apa ya tentang itu tentang Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada satu lagi? Satu lagi pertanyaan. Kalau tidak ada langsung saya jawab ya. Dari saya. Kalau kenal saya. Saya belum tahu itu teori siapa. Ya, yang 40 sampai 45. Tapi bahwa banyak yang mengalami ya, banyak yang mengalami di usia 40 sampai 45 itu akhirnya diuji dengan berbagai hal. Dan bagaimana caranya kita bisa siap, bisa tegar, bisa sabar gitu ya ketika diuji oleh hal-hal yang mungkin terkadang membuat kita merasa lemah, sedih dan sebagainya gitu. Nah, kembali memaknai ujiannya bahwa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang tentunya mendatangkan ujian bukan hendak mau menyusahkan, bukan hendak mau mempersempit gitu, tetapi justru Allah menginginkan kebaikan buat kita. Prinsip ini yang perlu kita yakini bahwa setiap ujian itu datang sebagai sebuah tantangan, sebagai sebuah peluang untuk kita menjadi lebih baik dalam versinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dengan ujian itu kita terkadang sedih, terkadang kita takut, terkadang kita cemas, itu manusianya kita. Itu kan the period of human being. Itu masanya kita sebagai manusia akan dilatih oleh Allah dengan berbagai perasaan itu. Perasaan itu hadir pun itu diakui saja. Bukan berarti kita jadi superwoman gitu ya, yang kayaknya saya tuh santai aja deh ngadepin kayak gitu, saya nggak terpengaruh kok dengan hal. Enggak, kita bohong. Kita akan jadi membohongi diri kita sendiri kalau ujian itu tidak mengganggu kita. Pasti setiap ujian itu akan mengganggu kita. Cuman jangan biarkan perasaan sedih, perasaan lemah, perasaan takut itu menguasai. Nah, disinilah
cara kita memanage emosi, gitu. Bahwa kita merasa berat menghadapi ujian, justru pada saat kita merasa berat, merasa tidak sanggup, saat itulah Allah inginkan kita sadar bahwa yang bisa menolong kita hanya Allah, gitu. Jadi kita diberikan puncak sebagai puncak kekuatan sebagai seorang manusia itu di usia 40 tahun, kematangan segala macam. Justru Allah ingin kita semakin matang dan jangan turun. Ibarat puncak kan habisnya lembah. Padahal prinsip Islam kita harus lebih baik, berarti tidak boleh turun dong kita harus naik lagi. Tapi kan kita nggak selalu tahu gitu. Justru karena kita nggak tahu, itu saatnya kita mencari tahu kemana? Kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kita bertakwa kepada Allah yang akan kasih ilmunya. Berarti tugas kita apa? Semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin butuh kepada Allah gitu. Kalau tadi nyambung sama pertanyaan beliau ya tentang LGBT itu, kalau Habib Umar cara berdakwahnya kepada LGBT itu begitu santun, yang tidak menggunakan ancaman, tidak menggunakan ayat-ayat menakutkan, tidak menghukumi mereka dengan neraka sebagaimana masyarakat pada umumnya menghukumi LGBT itu dengan neraka. Boleh jadi karena dengan basyirahnya yang luar biasa, dia melihat kehadiran seorang LGBT di majelisnya saja itu sudah pertolongan Allah. Orang ini sudah ditolong sama Allah, ada di majelisnya. Masa dia tidak menolong untuk menjadi lebih baik lagi gitu? Masa dia harus takut kan begitu ya? Justru dia harus dikuatkan gitu. Dan cara menguatkannya itu dia memberikan gambaran tadi ya, bahwa ternyata selama Allah masih bisa beri kesempatan, jangan putuskan hubungan dengan Allah. Allah yang akan membantu, Allah yang akan mengubah gitu, Allah yang akan memberikan rahmat gitu. Nah, itulah sebetulnya kebijaksanaan yang kita butuhkan hadir pada saat usia 40 tahun ke atas. Pada saat kita merasa tahu, ternyata diuji lagi dengan sesuatu yang lebih di luar pengetahuan kita. Pada saat kita merasa kuat, ternyata diuji lagi dengan kekuatan yang lain yang buat kita jadi merasa lemah. Kan gitu ya. Pada saat kita merasa lebih itu, ternyata ada hal yang lebih lagi yang Allah kasih kepada kita, supaya kita sadar bahwa kita tidak boleh bersandar kepada kekuatan kita. Kita hanya boleh bersandar kepada Allah, Allahus Samad, gitu ya. Allah menjadi tempat kita bersandar. Nah gitu. Jadi sesungguhnya perasaan itu munculkan saja. Kalau dalam psikologi ya, gitu, kalau ada sedih, terima rasa sedihnya, akui rasa sedihnya, gitu. Cuman jangan larut. Nah gitu, jangan larut, manage emosi kita. Ingat Allah, gitu. Nah, ingatan kepada Allah dengan kekuasaannya, dengan kesempurnaannya, dengan kasih sayangnya, itulah yang akan menjadi penyejuk buat hati kita. Itulah yang membuat kita jadi sabar, yakin Allah tidak mungkin memberi kita ujian di luar kemampuan kita, gitu. Jadi ingatan kita kepada Allah itu menenangkan, memudahkan, mengokohkan, gitu ya. Gitu. Dan buat kita jadi optimis kembali, gitu. Walaupun kita nggak bisa, kan Allah maha bisa. Kan ini ujian dari Allah, pasti Allah akan bantu, kan gitu. Nah gitu. Jadi ternyata Allah ingin membuat kita dewasa dalam beragama, ya semakin matang dalam berimanan, supaya kita kembalinya hanya kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri, karena kita sudah berada di puncak. Supaya kita nambah lagi kalau kita ingatnya kepada Allah. Tapi kalau kita ngandelin diri kita jatuh kan, merasa tidak mampu, jatuh kita. Karena nantinya diri sendiri kan, gitu. Maka Allah nggak pengen kita jatuh, Allah pengen kita naik lagi. Makanya kalau mau naik sama Allah, kalau mau naik, gitu ya. Kalau jalan manis itu bisa tergelincir kita. Nah jadi Bu Iis ya, kalau saya sih melihatnya ini adalah figur dakwah yang luar biasa indah ya, yang sedang diperlihatkan kepada kita oleh seorang Habib Umar yang sangat santun, sangat lembut gitu ya ketika berdakwah. Tidak memvonis dan tetap memberikan kasih sayangnya dan kesempatan kepada orang untuk tetap bisa bertobat gitu. Walaupun kita tahu nih, kita kan tahu sebetulnya perbuatannya itu buruk, ya kan?
Kita tahu bahwa sebetulnya itu dosa besar. Kita tahu bahwa sebetulnya dia kalau nggak berubah bakal jadi ahli neraka. Ya kan? Kita tahu, tapi tidak, pengaruh itu tidak diberikan saat itu. Kenapa? Saat itu yang dibutuhkan adalah menguatkan orang yang sedang bersemangat untuk hijrah. Pasti kan datangnya dia ke situ pasti ada keinginan untuk lebih tahu gitu. Pasti punya keinginan untuk lebih berubah itu dulu gitu. Basyiro wa nadhiro kalau dakwahnya Rasulullah, berikan kabar gembira dulu, baru peringatan. Ini orang sedang menyambut dakwah, kuatkan dulu, jangan dikotak-katik dosa-dosanya dulu, semangati dulu gitu. Nah gitu. Jadi saya pikir kita harus mencontoh beliau ya gitu, harus mencontoh Habib Umar dalam cara kita menjawab ketika orang-orang bertanya kepada kita, sehingga orang tidak menjadi sedih gitu ya, tidak menjadi lemah, tidak menjadi ya kalau gitu gak ada harapan ya buat saya. Masih ingat Bu, di hadis Riyadhus Shalihin ketika ada seorang yang membunuh 99 orang, kan udah membunuh 99 orang, tapi Allah masih gerakan hatinya ingin hijrah, tapi dia datang ke orang yang salah, ya kan? Begitu dia datang ke orang yang salah bertanya, kira-kira ini dengan dosa saya kayak begini saya diampuni? Orang itu bilang tidak, kamu sudah banyak dosanya, tidak mungkin akan diampuni karena kamu sudah mungkin sudah pernah dibunuh. Nah itu seorang dari 100. Karena cara menjawabnya begitu, boro-boro memberikan harapan yang ada, diputuskan harapannya dan diancam gitu, nggak mungkin dia diampuni gitu. Kan kesel, namanya juga dia masih punya darah pembunuh ya gitu. Ini aja sih anak yang tadi bunuh ibunya kan tidak punya darah pembunuh kan? Kalau sama-sama ngebunuh juga gitu, apalagi ini punya darah pembunuh. Soalnya aku sih bilang orang macam-macam bunuh juga loh. Nah kayak gitu. Tapi ternyata kegelisahannya kan terus ada. Orang ini setelah membunuh 100 saya selesai, nggak semakin gelisah justru. Karena dorongan untuk bertobat itu ternyata hidup terus walaupun dia sudah membunuh 100 orang. Alhamdulillah dia datang ke orang yang benar dan bilang bahwa dosamu bisa diampuni dengan syarat gitu. Nah syarat ini harus dipenuhi. Pertama, taubat nasuha. Kedua, tidak mengulang kesalahan kembali. Ketiga, harus hijrah. Nah ini sebetulnya kuncinya, harus hijrah. Kenapa? Karena lingkungan tempat kamu tinggal tahu kamu pembunuh. Mau kamu berubah kayak apa juga level pembunuhnya udah di sini gitu. Kita harus hijrah ke tempat di mana orang tidak mengenal kita sebagai pembunuh. Jadi orang menerima kita itu dengan persangkaan baik, nggak ada label pembunuhnya. Jadi kalau kita mau baik itu orang tahunya kita baik, nggak disangkut pautin dengan dosa-dosa masa lalunya. Qadarullahnya belum nyampe ke tempat hijrah, takdir mendahului dia mati di tengah jalan. Berebutlah kemudian malaikat laknat dengan malaikat rahmat ya. Mereka berebut Abu Argumen itu begini. Ini harusnya dia walaupun bertobat kan dia belum melakukan apa-apa gitu. Saya yang harus ngurusin begitunya jenazahnya. Kalau kata malaikat rahmat, dia sudah bertobat, dia sedang berjalan gitu. Saya yang harusnya mengurusi jenazahnya. Mereka berdua ribut gitu haji sampai pada satu kesepakatan kalau gitu kita ukur. Kalau dia hijrahnya dari tempat yang ditinggalkan itu lebih dekat ke tempat yang ditinggalkan daripada ke tempat yang dituju, maka malaikat laknat yang akan ngurusin dia. Tapi kalau dia lebih dekat ke tempat hijrah, maka malaikat rahmat yang akan ngurusin dia. Qadarullahnya sebetulnya itu posisinya dekatnya ke tempat yang ditinggalkan. Tapi Allah dengan rahimnya menggeser. Jadi ketika malaikat itu mengukur, kejadiannya seperti si jenazah ini dekatnya ke tempat yang dituju, padahal sebelumnya tidak. Lihat, ternyata Allah itu begitu rahmatnya. Gak dilihat dia baru hijrah loh, belum ngapa-ngapain loh. Tapi Allah kan tahu kedalaman hati seseorang. Dia kalau pakai timbangan dunia itu dosa sama amal baiknya kagak seimbang, betul nggak? Kalau kita jadi malaikat hisab gitu ya, katanya udah ahli neraka, kamu mah banyak dosanya daripada amalnya. Itu kan mata kita terlalu kasat mata melihatnya ya. Tapi kan Allah dengan kasih sayangnya tidak begitu. Ternyata niat dia bertobat itu sungguh-sungguh dan kebaikannya ternyata melampaui
Sehingga Allah dengan rahmatnya menyelamatkan dia tuh ya. Belum ngapa-ngapain aja bisa begitu. Allah ampuni, Allah berikan kesempatan, bahkan Allah terima taubatnya, Allah rahmati dan dimasukkan ke surganya. Padahal dia belum ngapa-ngapain. Masa iya gitu ya. Orang yang sudah dengan sadar datang bertobat ya, mau mengubah dirinya, tidak diberi kesempatan yang seperti itu oleh Allah gitu. Nah kayak gitu. Jadi banyak, bukan cuma Habib Umar, tapi hadis pun dalam hadis Sholihin memperlihatkan sebesar apapun tobat masih mungkin untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Kalau kita yakin, kalau kita berusaha, karena Allah yang memiliki rahmat dan Allah merahmati siapa yang dikehendaki dan kita tidak tahu kehendak Allah, maka tetap aja usaha gitu ya. Maka tadi seperti kata Prabhupada, saya tidak ingin memutuskan hubungan dengan Allah. Jadi berapa banyak pun dosa yang kita punya, sebesar apapun gitu ya, selalu yakin bahwa kalau dengan rahmat Allah kita bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Begitu mungkin Ibu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada sudah jam 11 lebih ya. Mungkin saya cukupkan sekian ya. Menginjak acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustazah Hani Handayani. Kami persilakan saja. Baik, mari Ibu sekalian, di penghujung acara ini saya mohon izin tadi ya. Pertama, saya ingin mengajak jamaah untuk berdoa untuk kesehatan Mimi sama Apa di Bandung ya. Kalau Mimi yang tadi dioperasi, kalau Apa memang sakitnya sudah lama dan di tempat itu terus. Jadi kalau Mimi sakit nih Apa nggak ada yang ngurusin sebenarnya. Walaupun ada adik saya 2 di sana. Namanya juga orang tua yang pengennya yang ngurusin istri itu bukan anak. Jadi suka akhirnya dengan keadaan Mimi sakit kan pasti nggak ada yang ngurusin. Mudah-mudahan mereka diberikan ridho dan sabar ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan ini menjadi cara Allah menggugurkan dosa-dosa beliau berdua, dan mudah-mudahan ini adalah jalan untuk semakin dekatnya Mimi sama Apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kedua, tadi sebagaimana saya sempat singgung, saya kan diamanahkan kembali menjadi calon anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera. Walaupun dapilnya bukan dapil Cilodong, dapilnya dapil Sukmajaya. Jadi buat yang di sini yang di Sukmajaya ataupun yang kenal orang Sukmajaya, tolong bantu saya untuk bisa mengenalkan diri ya di warga Sukmajaya, agar mereka bukan hanya mengenal saya sebagai ustazah, selama ini kan dikenalnya sebagai ustazah, tapi juga mengenal saya sebagai calon anggota dewan. Dan saya siap untuk diundang di Sukmajaya atau diminta datang kemana silaturahim misalnya gitu ya, kalau ada tokoh yang perlu didatangi, sehingga ikhtiar saya bisa optimal dalam menjalankan amanah ini. Terlepas nanti Allah menetapkan hasilnya apa, bukan tanggung jawab saya kalau soal hasil akhir, tapi bahwa saya punya kewajiban untuk memaksimalkan ikhtiar dengan membuka berbagai peluang. Maka itulah yang ingin saya sampaikan dan ajak pada ibu semuanya untuk bisa memberikan jalan bagi saya untuk bisa mengenal lebih banyak lagi tokoh-tokoh majelis taklim atau arisan-arisan atau komunitas-komunitas seperti komunitas senam segala macam di Sukmajaya. Jadi untuk 2 hal itu mari sama-sama kita dengan keikhlasan hati kita kepada Allah, dengan berkenan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang akan kita baca. Semoga Allah mengampuni dan mengamini apa-apa yang menjadi hajat hidup saya, keluarga, dan juga ibu-ibu semuanya. Ilahiyah wa iniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yardi amahu yukafi masjidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'al hayata ziratan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khairu umurina akhirah wa khairu a'malina khawatimah wa khairu ayyamina yawma nalqaka fihi. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qawlin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wa afwa inda hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqulu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.